Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fajrul Faramdani, mahasiswa aktif Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Lampung. Di sini saya akan membahas sedikit tentang fenomena bahasa dan identitas sosial. Pasti kita sudah tahu bahwa bahasa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan juga cerminan dari siapa itu kita. Nah, dalam sosiolinguistik, fenomena ini menunjukkan bahwa pilihan kata, aksen, hingga gaya bicara seseorang adalah kartu identitas sosial yang sangat kuat. Nah, mengenai fenomena bahasa dan hubungannya dengan identitas sosial, yaitu yang pertama, bahasa sebagai penanda kelompok. Bahasa sebagai penanda kelompok ini adalah seseorang cenderung mengubah cara bicaranya agar merasa diterima dalam kelompok tertentu. Fenomena ini disebut dengan akomodasi linguistik. Yang berikutnya ada kelas sosial dan status. Kelas sosial dan status ini yaitu gaya bahasa seringkali mencerminkan posisi ekonomi atau pendidikan seseorang, seperti bahasa baku dan non-baku. Di banyak masyarakat, penggunaan bahasa baku sering diasosiasikan dengan kelas menengah ke atas atau tingkat pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, penggunaan dialek lokal terkadang dianggap memiliki status sosial yang lebih rendah. Penelitian menunjukkan adanya perbedaan kecenderungan cara bicara. Cenderungan gaya bicara wanita seringkali lebih memperhatikan kesantunan dan menggunakan bentuk bahasa yang lebih standar atau baku. Bagi pria, cenderung menggunakan bahasa yang lebih lugas dan terkadang lebih ekspresif dalam penggunaan kata-kata kasar sebagai bentuk maskulinitas dalam kelompoknya. Yang kelima atau yang terakhir ini ada dialek geografis. Akses atau dialek adalah penanda identitas yang paling sulit disembunyikan. Dialek memberitahu seseorang dari mana asal kita secara geografis. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, hubungan antara bahasa dan identitas sosial tidak hanya dilihat dari sisi linguistik, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun jati diri nasional di tengah keberagaman etnis. Jati diri bangsa menekankan ungkapan bahasa menunjukkan bangsa, artinya cara seseorang berbahasa mencerminkan budi pekerti, nilai-nilai sosial dan identitas kelompoknya. Di sini kita simpulkan bahwa identitas sosial bersifat dinamis. Kita bisa memiliki banyak identitas. Sebagai contoh, kita bisa melihat akun resmi Instagram dari Badan Bahasa Kemendikbud atau Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, ini adalah akun resmi Otoritas Bahasa Indonesia. Meskipun bersifat formal, mereka sering mengunggah konten tentang Trigatra Bangun Bahasa yang membahas posisi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dalam membentuk identitas warga negara. Mereka juga sering membahas kata-kata serapan baru yang muncul dari fenomena sosial. Dan kita akan mengganti gaya bahasa kita tergantung identitas mana yang ingin kita tonjolkan pada saat itu. Di sini kita simpulkan bahwa identitas sosial bersifat dinamis. Kita bisa memiliki banyak identitas dan kita akan mengganti gaya bahasa kita tergantung identitas mana yang ingin kita tonjolkan pada saat itu.